wabarakatuh. Saya Ari Kurniawati, SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023 Kabupaten Sukoharjo. Di sini saya akan menyampaikan berkaitan dengan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik berkaitan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama adalah peserta didik yang mendapatkan nilai di atas KKM adalah yang berprestasi. Jadi pada saat sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa anak-anak yang nilainya di atas KKM adalah anak yang prestasi. Orientasinya adalah nilai, bukan keberpihakan kepada murid, bukan berkeberpihakan kepada siswa, atau berorientasi kepada siswa. Kemudian yang kedua adalah tugas seorang guru hanyalah mentransfer pengetahuan dan keterampilan saja. Jadi tidak melihat kodrat alam, kodrat zaman dari anak-anak itu sendiri, kemudian pembelajarannya tidak melihat kebutuhan dari anak-anak. Jadi hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian yang ketiga yaitu belum memahami kenyamanan peserta didik dalam belajar. Saya tidak memaknai atau memahami bagaimana agar anak didik itu nyaman di dalam kelas. Hanya yang saya pentingkan adalah anak belajar, kita sebagai guru mentransfer pengetahuan dan juga keterampilan, dan nilai yang diperoleh anak harus di atas KKM. Kemudian yang keempat adalah belum memahami kemerdekaan peserta didik dalam belajar, bahwa anak-anak harus kita berikan kemerdekaan dalam belajar. Kita sebagai seorang pendidik itu menuntun apa yang menjadi kodrat alam dan kodrat zaman dari masing-masing peserta didik kita untuk menjadi manusia seutuhnya ke depan. Kemudian pembelajaran masih berpusat, yang kelima adalah pembelajaran masih berpusat kepada guru, yaitu teacher center. Jadi guru menjejali ilmu pengetahuan dan juga keterampilan tanpa memikirkan anak untuk berpendapat, untuk dia mau seperti apa dan sebagainya. Hanya pokoknya dari guru, ini ilmu yang kalian dapatkan. Kemudian yang keenam adalah bagaimana agar peserta didik paham tentang materi yang diberikan oleh guru. Jadi bagaimanapun pada akhirnya adalah peserta didik tersebut itu harus memahami apa yang saya sampaikan. Hari itu materi apa, anak harus paham. Kita tidak begitu memahami anak harus kendala dalam mempelajari materi itu seperti apa. Nah, ini. Kemudian yang ketujuh adalah mencari metode belajar yang hanya berorientasi pada nilai peserta didik saja. Orientasinya hanya nilai. Kalau nilai itu bagus, berarti anak tersebut berhasil dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedelapan adalah sanksi tegas dan hukuman merupakan metode mendisiplinkan anak. Pada saat kegiatan pembelajaran di kelas, saya biasanya memberikan hukuman yang tegas kepada anak yang tidak mengerjakan tugas, kemudian anak yang terlambat, tanpa saya tahu latar belakang dari anak tersebut tidak mengerjakan tugas, kenapa. Kemudian datang terlambat ke dalam kelas, kenapa. Dan ini setelah saya mempelajari modul 1.1, ini suatu hal yang sebenarnya harus benar-benar diperbaiki. Karena ini konsep seperti ini saya terapkan, saya dapatkan ketika saya belum mempelajari modul 1.1 tentang konsep pemikiran pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua adalah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama adalah Ingarso Sumberlodo. Memberikan keteladanan yang baik dengan karakter yang positif. Saya selalu memberikan keteladanan tersebut dengan masuk ke kelas tepat waktu, masuk sekolah tepat waktu. Misalnya jam 7 pembelajaran, biasanya saya jam setengah 7 sudah berada di sekolah. Ini dalam rangka apa? Memberikan teladan yang baik. Kemudian contoh yang lain adalah ketika ada sampah.
saya mengambil sampah tersebut untuk dimasukkan ke dalam tempat sampah yang sudah disediakan. Ini adalah contoh-contoh seperti ini yang nanti akan ditiru oleh anak didik kita. Kemudian yang kedua adalah ing madya mangun karso, memberikan semangat dan ide-ide yang mendukung. Anak-anak biasanya mempunyai ide yang kreatif di dalam kelas. Kita sebagai pendidik harus mendukung ide-ide tersebut dengan cara menuntut agar ide-ide tersebut menjadi maksimal dan berhasil dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah tuturi handayani. Selalu memberikan motivasinya, memberikan apresiasinya kepada peserta didik kita. Kemudian yang keempat berkaitan dengan kodrat alam, mengembangkan bakat yang dimiliki oleh anak. Bakat alamnya apa? Ternyata di kelas itu adalah mayoritas orang tuanya berasal dari petani atau wirausahawan. Nah, ini anak-anak otomatis adalah bakatnya adalah di bidang petani dan juga wirausaha. Dengan seperti itu, kita sebagai pendidik harus memberikan pendampingan berkaitan dengan kodrat alam tersebut. Jadi, misalnya kita berikan keterampilan-keterampilan untuk berwirausaha sesuai dengan passion dan bidang yang dimiliki oleh anak. Kemudian yang kelima adalah kodrat zaman, berikan keterampilan pada murid sesuai zamannya. Zaman saat ini adalah zaman digitalisasi yang otomatis tentu berbeda dengan zaman orang tua mereka. Dengan zaman digitalisasi ini, konsep digitalisasi yang positif dan negatif itu sangat tinggi sekali. Kita sebagai pendidik harus mendampingi, menuntun agar anak-anak masuk dalam era globalisasi adalah ke hal yang positif, tidak ke hal yang negatif. Kemudian berambah pada anak, yaitu pembelajaran berorientasi kepada murid, kepada peserta didik. Bukan lagi teacher center, berpusat pada guru, akan tetapi adalah berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang ketujuh adalah merdeka belajar. Di sini adalah mengembangkan bakat minat siswa. Sebagai pendidik kita harus menuntun bakat dan minat siswa tersebut. Apa yang dimiliki kita gali, kita tuntun untuk menjadi maksimal. Kemudian konsep sosial budaya, potensi sosial budaya yang ada di lingkungan masyarakat, yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal peserta didik, kita angkat, kita jadikan sebagai sumber belajar bersama-sama dengan peserta didik kita. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga adalah yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah refleksi diri. Refleksi diri berkaitan dengan saya sebagai seorang pendidik, di sini harus melakukan refleksi. Refleksi sendiri apa? Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru untuk siswa dan oleh siswa untuk guru. Jadi pendapat dari siswa kemudian disampaikan kepada guru atau rekan guru yang lain dalam kolaborasi pembelajaran, itu disampaikan kepada kita baik secara lisan maupun secara tertulis dalam rangka apa? Untuk menjadikan pembelajaran lebih baik, mengekspresikan kesan konstruksi, pesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran. Karena melalui refleksi ini diperoleh informasi yang positif tentang bagaimana guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, serta bahan observer untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar dicapai. Selain itu, kegiatan ini dapat membawa kepuasan siswa, karena siswa merasa dalam kegiatan belajar mengajar tersebut guru sebagai pendidik benar-benar memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dari peserta didik kita. Kemudian yang kedua adalah merdeka belajar. Merdeka belajar di sini berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Akan tetapi anak harus kita dampingi dan harus kita tuntun sesuai dengan kodratnya. Tidak kita lepas sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ingarso sungtulodo ing madya mangkarso tuturi handayani, memberikan teladan, penyemangat dan mendorong siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah meningkatkan karakter dan budi pekerti anak. Pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kami. Di mana tujuan pendidikan karakter adalah meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah melalui pembentukan karakter peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang. Karena karakter dan budi pekerti anak ini harus selalu kita tuntun, harus kita selalu perbaiki untuk menjadi
lebih baik. Yang kelima, berkaitan dengan membudayakan budaya lokal untuk mentransformasi pendidikan anak. Budaya lokal yang ada di lingkungan sekitar anak, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar sekolah, itu bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Pendidikan di sini adalah sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kebudayaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kemudian yang keenam adalah pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual di sini adalah pembelajaran dan pengajaran kontekstual yang melibatkan para siswa dalam aktivitas yang membantu mereka mengaitkan pelajaran akademis dengan konteks kehidupan nyata yang mereka hadapi. Dengan mengaitkan keduanya, para siswa lebih melihat makna di dalam tugasnya. Karena tidak hanya melihat dari segi pendidikan saja, tetapi adalah konteks dunia nyata yang memang benar-benar nanti akan dihadapi oleh siswa dalam bermasyarakat. Kemudian yang ketujuh adalah bekerjasama dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Bahwa pemenuhan hak-hak atas pendidikan merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak, tidak hanya sekolah saja. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 sektor pendidikan penting yang disebut dengan tripusat pendidikan, yang meliputi pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam sekolah, dan pendidikan dalam masyarakat. Hal ini dapat kita ketahui bahwa pendidikan tidak hanya diberi dalam sekolah, tapi juga diberi dalam keluarga serta dalam masyarakat. Dan hal ini untuk membentuk siswa menjadi manusia yang seutuhnya berbudi pekerti luhur, itu tidak hanya sekolah saja yang membimbing dan juga menuntun, tetapi adalah peran dari orang tua dan juga masyarakat sangat penting sekali, dan itu sangat berpengaruh terhadap siswa. Kemudian merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid hal tersebut tentu saja berjalan dengan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan dalam proses belajarnya memperhatikan kodrat dan potensi siswa, bukan memaksakan hal yang dianggap ideal oleh guru untuk semua siswa. Kemudian yang 9 adalah kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Menciptakan lingkungan kelas tanpa stres, rileks, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, menjadikan suatu kebahagiaan tersendiri apabila anak-anak datang dari rumah ke sekolah. Tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kecemasan ketika harus masuk kelas, ketika masuk pintu gerbang sekolah. Jadi materi yang diberikan juga relevan tingkat perkembangan anak, belajar secara emosional seperti adanya humor dan dukungan semangat. Motivasi selalu harus dibangun oleh seorang pendidik kepada siswanya. Kemudian lingkungan benar-benar harus diciptakan senyaman mungkin, serileks mungkin, tanpa membebani terhadap siswa. Semoga ini semuanya menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semuanya dengan konsep pemikiran Ki Hajar. Ada quotes dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan sejati adalah pendidikan yang mengajarkan kita untuk hidup bersama, untuk saling menghargai, untuk saling membantu, untuk saling mencintai. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, babak pendidikan Indonesia yang luar biasa diaplikasikan dalam materi calon guru penggerak, dan ini nanti kita transformasikan ke sekolah-sekolah dan juga dalam pembelajaran di dalam. Terima kasih untuk semuanya. Guru penggerak bergerak, tergerak, menggerakkan.